Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suwita Puspadewita dari Prodi Pendidikan Geografi akan menjelaskan tentang analisis tingkat perkembangan nagari 3 Kotuor Malintang, Kecamatan 4 Kotuor Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk melengkapi tugas UAS metode penelitian geografi. Yang pertama yaitu latar belakang. Nagari adalah pembagian wilayah administrasi sesudah kecamatan. Sebagai wilayah yang otonom, tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di nagari ditentukan oleh masyarakat dan pemerintahan nagari yang bersangkutan. Tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam, melainkan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Nagari 3 Kotuor Malintang merupakan salah satu nagari di Kecamatan 4 Kotuor Malintang dan merupakan pusat pemerintahan Kecamatan 4 Kotuor Malintang. Pada tahun 2011 yang lalu, nagari ini dimekarkan menjadi 4 nagari, yaitu Nagari 3 Kotuor Malintang dengan pusat pemerintahan di Batu Basah, Nagari 3 Kotuor Malintang Selatan dengan pusat pemerintahan di Aur Malintang, Nagari 3 Kotuor Malintang Utara dengan pusat pemerintahan di Padang Lariang, dan Nagari 3 Kotuor Malintang Timur dengan pusat pemerintahan di Durian Jantung. Dengan adanya pemekaran tersebut, maka terjadi perubahan terhadap batas-batas wilayah administrasi Nagari 3 Kotuor Malintang menjadi sebelah utara berbatasan dengan Nagari 3 Kotuor Malintang Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari 3 Kotuor Malintang Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Nagari 3 Kotuor Malintang Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan Nagari 3 Kotuor Malintang Selatan. Nagari ini mempunyai luas wilayah 35 km kubik dengan topografi berbukit-bukit serta berbeda pada ketinggian rata-rata 500 meter dari permukaan laut. Suhu udara berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan curah hujan berkisaran antara 2000 sampai 3000 mm per tahun. Setelah pemekaran, nagari ini terjadi dari 6 korong, yaitu Korong Kampung Jambu, Korong Kampung Pinang, Korong Kampung Padang, Korong Kampung Surau, Korong Koto Kacek, dan Korong Kampung Beringin. Walaupun memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang cukup besar, namun pada sisi kualitas SDM masih menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri bagi pemerintahan Nagari 3 Kotuor Malintang. Mayoritas penduduk masih bekerja pada sektor pertanian dengan pola tradisional, serta masih terdatanya yang tidak tamat sekolah dasar sebanyak 136 orang. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka, kajian teori. Yang pertama, potensi wilayah. Potensi ialah semua sumber daya yang ada di desa dan kota yang dapat dikembangkan dan diaktifkan. Potensi fisik merupakan sumber daya alam yang berada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, sedangkan potensi non-fisik adalah penduduk dengan perilakunya. Yang kedua yaitu potensi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sumber daya yang berada di alam, yaitu tanah, laut, air, dan udara yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Sumber daya adalah hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang diperlukan. Sumber daya bukanlah barang nyata, melainkan adalah satu penelitian. SDM dapat dilihat dari kepadatan penduduk, tingkat kependidikan, dan mata pencarian. Yang ketiga yaitu ada perkembangan wilayah. Yang pertama, tingkat perkembangan wilayah. Tingkat perkembangan wilayah pada dasarnya adalah fungsi dari ekologi alam, orang yang tinggal di suatu daerah, pekerjaan dan kelembagaan. Interaksi yang terjadi dapat mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah. Yang kedua yaitu ada pengolongan desa. Menurut Bakarudin 2012 menyatakan,
Pada umumnya dasar penggolongan desa ini dapat dipandang dari dua sisi, numerik dan non-numerik. Secara numerik adalah penggolongan atau pengklasifikasian desa yang sifatnya kuantitatif, sedangkan non-numerik adalah pengklasifikasian desa berdasarkan kualitasnya seperti swadaya, swakarya, dan swasembada. Yang ketiga yaitu ada perekonomian. Perekonomian itu adalah salah satu sistem yang memiliki fungsi mengatur serta menjalin kerjasama di bidang ekonomi, dilakukan antara hubungan manusia dan kelembagaan. Yang keempat ada keadaan sosial. Yang A-nya ada adat dan kepercayaan. Adat istiadat ialah sekumpulan aturan yang bersifat tetap dan bersifat turun-temurun yang merupakan warisan nenek moyang serta keyakinan dalam masyarakat. Yang B itu kelembagaan. Lembaga atau perangkat nagari yang tak kalah penting dalam rangka menjalankan roda pemerintahan desa atau nagari, serta lembaga-lembaga sosial yang ada. Lembaga-lembaga yang ada di suatu nagari itu yaitu lembaga pemerintahan, lembaga sosial, dan lembaga kemasyarakatan. Lembaga pemerintah adalah lembaga yang dijelaskan di bawah kekuasaan pemerintah. Yang C itu ada pendidikan. Pendidikan adalah pembentuk kepribadian dan berperan dalam pembangunan kekuatan baik fisik maupun jiwa manusia selama hidupnya, di lingkungan sekolah maupun luar, dalam membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan tidak ada ketimpangan. Yang D yaitu swadaya gotong royong. Gotong royong adalah suatu jenis aktivitas sosial dalam suatu nagari. Gotong royong ini dilakukan sebelum melakukan kegiatan-kegiatan besar tertentu. Kegiatan gotong royong ini juga dapat memperlihatkan kekompakan dalam suatu nagari atau desa. Yang F yaitu ada prasarana. Prasarana di sini misalnya seperti akses jalan, yaitu jalan perhubungan antara desa ataupun antara desa dengan ibu kotanya. Prasarana merupakan segala sesuatu yang menunjang utama terselenggaranya keberadaan sarana. Ada penelitian relevan. Menurut saya sendiri, Wita Puspa Dwita 2020 dengan judul analisis tingkat perkembangan nagari 3 Kotor Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengatakan bahwa potensi yang dimiliki oleh nagari 3 Kotor Malintang adalah lahan dan tanah. Adalah produk unggulan pertanian kecamatan ini adalah beras, kelapa, dan jagung. Sedangkan produk unggulan di bidang lainnya seperti peternakan, perikanan, dan aneka industri baik skala kecil maupun skala besar. Tingkat perkembangan nagari 3 Kotor Malintang tergolong pada desa swakarya. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini dimaksudkan untuk menggambarkan penelitian yang akan dilaksanakan agar dapat terlaksana secara terarah serta hasilnya sesuai dengan hasil penelitian. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan survei, informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik penentuan secara purposif sampling, yaitu pengambilan dengan cara penunjukan orang-orang yang ditunjuk, yaitu orang-orang yang mempunyai data dan informasi sesuai kebutuhan oleh peneliti. Bahan dan alat penelitian. Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan analisis data-data dari berbagai perangkat desa. Tempat penelitian ini dilakukan di Nagari 3 Kotor Malintang, Kecamatan 4 Kotor Malintang, Padang Pariaman. Instrumen penelitian. Instrumen dari penelitian ini adalah banyaknya kuesioner yang setuju akan pemerintahan Nagari 3 Kotor Malintang tersebut. Sekian dari hasil presentasi saya. Kalau ada salah dan jangkalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.